pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 Juni 2021, kita akan memulai ibadah Persekutuan Taruna secara daring. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik sekalian, mari kita bersaat teduh untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 1. Pujilah Sang Pencipta, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik sekalian, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah melalui Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, ucap syukur Tuhan karena di pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekutu kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pimpin kami pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu Persekutuan Taruna Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan,
Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan kita. Sebelum masuki baca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mulai membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus semoga tidak menyertai selalu, sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi teladan yang baik untuk kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini bacaan firman kita yang diambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 akan dibacakan oleh salah seorang adik-adik teruna kita. Nehemia pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai 8 berbunyi demikian: para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Malaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Baik adik-adik, demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Sebagaimana kita telah membaca firman kita tadi yang diambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang seorang yang bernama Nehemia, di mana Nehemia ini adalah juru minum dari Raja Artasastra, di mana pada saat itu atau zaman itu seorang juru minum adalah orang yang memiliki kepercayaan atau orang yang paling dipercaya oleh raja. Jadi juru minum di sini adalah ia harus mencoba atau merasakan minuman yang akan diberikan kepada raja. Jadi dia ketika raja ingin meminum sesuatu, dia harus mencoba itu terlebih dahulu apakah itu aman dan itu baik untuk kesehatan si raja itu nanti. Nah, jadi ketika seperti dalam bacaan kita ini, ketika Nehemia ini mendengar bahwa tembok di Israel itu telah runtuh dan juga bait sucinya juga telah runtuh, jadi ia memiliki cita-cita untuk mengembalikan kehidupan iman orang Yehuda setelah pembuangan kepada Allah. Jadi kehidupan iman pada Allah itu dilakukan dengan 3 hal, yaitu membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem salah satunya. Nah, di sini Nehemia ini sebenarnya kalau kita baca dari kitab firman Tuhan secara menyeluruh tadi, dia berperan dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, jadi di sini ketika ia mendengar tentang kondisi orang Yerusalem yang sedang berada dalam kesukaran besar, jadi di mana karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang di Yerusalem itu juga sudah terbakar, ia hatinya itu jadi murung, menjadi kalau bahasa sekarang itu jadi galau. Kenapa galau? Karena ia memiliki kerinduan atau keinginan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok yang telah runtuh itu. Tetapi ia sendiri memiliki kewajiban sebagai orang kepercayaan dari raja untuk tetap menjadi juru minum raja dari Artasastra tersebut. Nah, ketika raja melihat Nehemia sedang murung, raja ini bertanya tentang penyebab kemurungannya. Jadi ketika Nehemia menceritakan kemurungannya, raja itu Nehemia itu meminta izin untuk pulang ke Yerusalem dan membangun tembok di sana. Jadi sangatlah tidak mudah atau sangat susah untuk mendapatkan izin berhenti bekerja sebagai juru minuman, karena susah untuk menggantikan orang yang sangat dipercaya oleh raja. Kemudian ketika ia diizinkan kembali untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur tersebut, ia akhirnya bisa kembali ke Yerusalem dan juga bekerja sama ataupun juga bergotong royong dengan orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem tersebut untuk kembali membangun Yerusalem tersebut. Nah, jika kita kaitkan kepada judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu hidup bergotong royong. Nah, salah satu contoh hidup bergotong royong tadi sudah kita baca di kitab Nehemia tadi, yaitu tentang bagaimana ia kembali membangun tembok Yerusalem yang runtuh dengan cara bergotong royong atau bekerja sama dengan orang-orang dan juga raja-raja yang berada di sekitar Yerusalem. Nah, kalau kita lihat ke konteks kehidupan kita saat ini, di mana gotong royong ini adalah merupakan kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama dengan orang lain atau mengaitkan dengan orang banyak, maka gotong royong ini memiliki sifat yang sebenarnya dan seharusnya adalah bersifat positif. Jadi ketika ada sesuatu hal yang sulit untuk dikerjakan, dengan cara gotong royong kita bisa melakukan pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat selesai. Ternyata adik-adik di sini gotong royong itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah gotong royong yang positif dan juga ada gotong royong yang negatif. Nah, untuk gotong royong yang positif ini adalah gotong royong yang dilakukan dengan maksud dan tujuan kegiatan positif. Jadi contohnya ketika kita dalam satu tim sepak bola. Nah, dalam satu tim sepak bola ini ada 11 orang. Jadi 11 orang ini memiliki peran, memiliki tugasnya masing-masing sebagai posisinya masing-masing dalam tim tersebut, yang memiliki satu tujuan, yaitu untuk memenangkan pertandingan ataupun juga mengalahkan lawan dari pertandingan tersebut. Itu merupakan salah satu gotong royong yang positif.
Begitu juga dengan belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini memiliki kita sebut gotong royong karena itu mengkaitkan beberapa orang untuk melakukan kegiatan tersebut seperti bertukar pikiran, berbagi pendapat, saling membantu dalam mengerjakan tugas sehingga tugas yang diberikan itu dapat selesai dengan baik. Nah, itu juga merupakan salah satu gotong royong yang positif. Sedangkan ternyata ada yang namanya gotong royong negatif. Di mana gotong royong negatif ini adalah kegiatan gotong royong atau bekerja sama tetapi dengan maksud atau tujuan yang negatif. Salah satu contohnya adalah ketika ada ulangan. Nah, ketika ada ulangan di sekolah yang dilaksanakan oleh siswa. Jadi ulangan di sekolah tersebut, beberapa siswa atau beberapa orang ini melakukan tindakan menyontek atau membagi jawaban satu dengan yang lain. Nah, ini merupakan contoh negatif ini merupakan contoh sifat gotong royong yang bersifat negatif. Selain itu juga mereka contoh gotong royong yang bersifat negatif lainnya adalah kegiatan membuli atau mengejek teman. Nah, jadi ketika misalnya ada orang yang mengajak kita untuk membuli atau mengejek orang lain, nah itu kita dapat dikatakan gotong royong yang bersifat negatif. Lalu ada contoh lainnya juga adalah melindungi teman yang berbuat salah. Jadi ketika kita melihat teman kita sendiri berbuat salah, kita tidak mencegahnya atau tidak menegurnya, tetapi kita malah melindunginya ataupun membantunya. Nah, itu merupakan sifat atau contoh dari kerjasama atau gotong royong yang bersifat negatif. Jadi seperti itu adik-adik, sebenarnya gotong royong ini adalah harusnya memiliki tujuan yang positif, ya untuk memudahkan atau memperlancar suatu kegiatan, tetapi ternyata ada gotong royong yang juga bersifat negatif. Seperti itu. Jadi inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi kita harus bisa melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut atau kegiatan kerjasama dengan orang lain agar bisa mencapai hasil dari kegiatan tersebut yang positif bukan yang negatif. Nah, untuk jika dilihat dari sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa melaksanakan gotong royong dalam hal positif. Misalnya ketika kita harus berkegiatan tetapi kita bisa meminimalisir kegiatan tersebut dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut bisa kita gantikan dengan via online, via Zoom, via WA. Jadi kita bergotong royong atau bekerja sama untuk mengurangi resiko dari terpaparnya dari COVID-19 ini. Mungkin sedikit tugas atau aplikasi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak meminta kepada adik-adik untuk menyebutkan contoh dari sifat gotong royong yang bersifat negatif dan juga contoh dari gotong royong yang bersifat positif. Seperti itu. Jadi untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak meminta adik-adik untuk menyebutkan satu contoh sifat dari gotong royong yang bersifat positif dan satu contoh dari gotong royong yang bersifat negatif. Kesimpulan dari firman pada pagi hari ini adalah kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain agar apapun kegiatan yang kita laksanakan secara bersama-sama dapat mengeluarkan hasil yang baik dan hasil yang positif. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256. Kita satu di dalam Tuhan, Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita menyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari,
Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana tentang kegiatan gotong royong atau bekerja sama agar apapun hal yang kami akan lakukan dan juga aktivitas yang kami lakukan dapat menuai hasil yang positif, hasil yang baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya adik-adik kami ketika selesai mendengarkan firman-Mu tadi ya Tuhan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya semakin lama bangsa dan negara ini semakin maju dalam pertahanan dan juga kesejahteraannya semakin maju ya Tuhan, sehingga bisa mencakup semua masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan masyarakat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuat agar gereja ini bisa berdiri kokoh dan juga dengan bekerja sama yang baik antar jemaatnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan keguguran selalu kepada semua orang tua kami ya Tuhan, sehingga bisa melihat kami selalu ya Tuhan. Doa ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 79. Beri padanya, kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik sekalian, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menghadap ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami, firman yang mengajarkan kami akan pentingnya bekerja sama, bergotong royong dalam memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari
Kidung Jemaat nomor 256. Kita satu di dalam Tuhan, kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.